Curang loh, bikin cerita dari cerita yang udah ada. Squid Game, Timun Mas, The Matrix. Coba, bisa nggak bikin cerita dari nol? Oke, netizen sudah bersabda. Challenge accepted. Tapi kita mau cari ide dari mana nih? Kan nggak mungkin nunggu wangsit baru nulis gitu ya. Katanya sih cerita itu datangnya dari pengalaman. Gimana kalau dari pengalaman yang biasa aja? Nah, itu makan siang. Bisa nggak bikin cerita dari makan siang? Jadi gue makan siang apa ya? Oh iya, pecak gurame. Buat yang nggak tahu pecak gurame kayak gimana, silahkan search di Cookpad lah. Nah, gimana jadiin pecak gurame itu sebuah cerita? Susah atau gampang? Pertama kita lihat dulu dari rasa. Rasanya itu pedes, tapi bukan kayak ayam geprek. Lebih kayak penuh rempah dan berkuah gitu. Ikannya gurih dan digoreng crispy. Nah, dari situ apa yang bisa diambil? Pedas penuh rempah itu kita jadiin cerita yang menghangatkan hati gitu. Kayak cerita yang bikin terharu atau emosional. Mungkin kayak cinta pertama, kedua, dan ketiga. Encanto gitu, Coco, kayak gitu-gitu. Oke. Berarti kita bikin aja cerita keluarga gitu. Karakternya ya tokoh utamanya kita ambil dari bahan utama makanan itu. Kan gurame itu ikan yang banyak durinya tapi rasanya enak. Jadiin aja tokoh yang banyak kekurangannya tapi baik hati. Ide kasar nih ya, bikin cerita keluarga yang hangat dengan tokoh utama seseorang yang baik hati meskipun menghadapi banyak kesulitan. Kedengaran masih generik banget ya. Gimana caranya bikin ide ini lebih mantep, lebih jelas, dan lebih spesifik. Pertama, kita bisa bikin tokohnya lebih jelas. Dia harus punya tujuan atau keinginan. Nah, orang ini ingin berbuat baik. Oke, gini. Ada seorang ayah dan anaknya berkunjung ke rumah pamannya. Orang kaya kolektor benda-benda dan hiasan keramik kecil gitu ya, dengan berbagai bentuk, salah satunya bentuk gurame. Anaknya nggak sengaja jatuhin salah satu benda itu. Bendanya terus pecah gitu kan. Nah, jadi si ayah tuh bilang, wah ya udah deh paman, saya gantiin. Walaupun dia saudara gitu ya, nggak bisa gitu aja gitu ya. Kayak jangan gitu, nggak kayak gitu. Dia malah yang, ya udah, kayak kamu emang harus gantiin, itu kan anak kamu. Tapi masalahnya si ayah ini kan pengangguran, dia nggak punya duit. Ya udah gini deh, gimana kalau saya ganti dengan tenaga saya gitu. Ya saya kerja deh buat paman di sini. Tokoh ini, si ayah ini disuruh jadi tukang kebun gitu, di rumah si paman. Kesulitannya adalah karena kebun yang luas itu tempat tinggal makhluk-makhluk dedemit. Terus gangguin dia gitu, gangguin kegiatannya ini. Jadi sebuah cerita tentang seorang ayah yang terpaksa harus menjadi tukang kebun karena anaknya memecahkan hiasan punya pamannya. Sebelum kita mulai berpikir misalkan, waduh ini bakal jadi sinetron atau gimana gitu ya, kita lihat lagi nanti gimana tokoh-tokohnya dan gimana alur ceritanya ya. Tungguin di video selanjutnya.